Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan merupakan jalan yang baik untuk menyatukan fitrah kemanusiaan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Begitu pentingnya pernikahan sehingga harus dipersiapkan dengan matang. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai kelebihan yang disebutkan di dalamnya. Namun, ada beberapa ulama baik laki-laki maupun perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah dengan alasan beberapa hal di antaranya. Ketekunannya dalam mendalami keilmuan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sufi perempuan yang tidak menikah yaitu Karimah Al-Marwadiyah. Ada sufi perempuan lainnya yang memilih hidupnya untuk tidak menikah hingga akhir hayatnya. Beliau adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau merupakan golongan perempuan yang nama dan jejak kehidupannya sangat dikenang oleh kalangan sufi. Nama beliau harum di mata banyak orang. Beliau masyhur dengan kealiman dan kerendahan hatinya. Hidup zuhudnya seolah memunculkan magnet yang menarik banyak kalangan untuk mengaguminya sebagai perempuan sufi yang tak biasa. Tak hanya masyarakat awam, kekaguman tersebut ternyata juga dimiliki para ulama besar yang sezaman. Selama hidupnya Rabi'ah Al-Adawiyah tidak pernah menikah, bukan karena kezuhudannya semata-mata terhadap perkawinan itu sendiri. Meskipun banyak orang yang meminangnya, namun beliau lebih suka menyendiri sampai akhir hayatnya. Beliau tidak ingin ada suatu apapun yang dapat menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikenal sebagai hamba yang sangat taat kepada Allah, sehingga setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik mengenai seorang pria yang mengagumi Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau adalah Hasan Al-Basri. Beliau merupakan ulama besar Irak pada zaman dinasti Umayyah. Disebutkan dalam sebuah riwayat kisah mengenai pertanyaan yang diberikan kepada pria yang melamar dirinya. Suatu ketika, Hasan Al-Basri bersama sahabat lainnya mendatangi Rabi'ah Al-Adawiyah dan meminta izin untuk diperkenankan masuk. Mereka berkumpul seperti dalam sebuah majelis sufi, mencoba mendesak Rabi'ah Al-Adawiyah untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk dijadikan suami. Lalu Hasan Al-Basri membuka pembicaraan, "Wahai Rabi'ah, nikah itu merupakan sunnah Rasulullah. Untuk itu, silakan engkau memilih salah seorang di antara kami sebagai calon suamimu." Lalu Rabi'ah Al-Adawiyah berkata kepada Hasan untuk menjawab 4 pertanyaan yang beliau ajukan kepada mereka. Apabila ada yang bisa menjawab, maka Rabi'ah Al-Adawiyah akan menjadikan salah seorang di antara mereka suaminya. Lalu Hasan Al-Basri berkata, "Katakanlah, dan jika Allah mengizinkanku akan menjawab semua pertanyaanmu." Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah melontarkan pertanyaan pertama, "Bagaimana menurutmu, seandainya aku meninggal, apakah aku akan meninggalkan dunia ini sebagai orang Islam ataupun sebagai orang kafir?" Hasan Al-Basri pun menjawab, "Masalah kematian berikut tanda-tandanya adalah masalah gaib bagi makhluk." Lalu Rabi'ah Al-Adawiyah melontarkan pertanyaan yang kedua, "Bagaimana menurutmu, seandainya aku sudah dimasukkan ke liang kubur, lalu malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepadaku, apakah aku mampu menjawab pertanyaan mereka ataupun tidak?" Lalu Hasan Al-Basri menjawab, "Mengetahui mampu tidaknya seseorang untuk menjawab pertanyaan kedua malaikat itu adalah juga sama seperti masalah gaib yang ditanyakan sebelumnya." Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah menyampaikan pertanyaan ketiga, "Jika manusia dikumpulkan di tempat perberhentiannya pada hari kiamat, sementara buku-buku catatan berterbangan, lalu sebagian manusia ada yang diberikan buku amalnya dari sebelah kanan dan dari arah depan yang menandakan bahwa orang itu adalah orang mukmin yang taat. Sedangkan sebahagian lagi ada yang diberikan dari sebelah kiri ataupun dari arah belakang yang menandakan bahwa dia adalah orang kafir. Menurutmu, apakah aku akan diberikan buku catatan amal dari sebelah kananku ataupun dari sebelah kiriku?" Hasan Al-Basri pun menjawab, "Mengetahui pemberian buku amal perbuatan juga masalah gaib."
Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah mengajukan pertanyaan keempat. Jika sekelompok manusia di hari kiamat dipanggil untuk masuk ke dalam surga dan sekelompok lain masuk ke dalam neraka, apakah aku akan termasuk penghuni surga ataupun penghuni neraka? Hasan Al-Basri pun menjawab, mengetahui apakah engkau termasuk penghuni surga ataupun penghuni neraka adalah juga sebuah masalah gaib. Setelah mendengar jawaban Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah pun berkata, apakah seseorang yang gelisah terhadap keempat pertanyaan seperti itu membutuhkan suami ataupun mau menghabiskan waktunya hanya untuk memilih suami? Para ulama itu pun meneteskan air mata dan keluar dari rumah Rabi'ah Al-Adawiyah dengan penuh penyesalan. Beberapa kali beliau mencoba menjawab lamaran-lamaran yang datang kepadanya dengan cara-cara yang lebih halus, dengan merendahkan diri bahwa dirinya yang dalam keadaan prihatin tak memungkinkan baginya untuk berumah tangga.